Tak jauh dari pelabuhan Lembar, terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Datu Tuan. Di kerajaan tersebut, Datu Tuan menghabiskan waktunya bersama sang permaisuri yang cantik bernama Dewi Mas. Suamiku, mari kita minum teh lagi hangat. Ah iya, terima kasih istriku. Suamiku, kau tampak murung belakangan ini. Sebenarnya apa yang sedang mengganggu pikiranmu? Istriku, sungguh berat bagiku untuk mengatakannya. Katakan saja suamiku, mungkin aku bisa mengurangi beban pikiranmu. Sebelumnya, aku meminta maaf istriku. Seperti yang kau ketahui, kita sudah lama menikah, namun tak kunjung diberi momongan. Sementara aku semakin menua. Kita perlu penerus untuk membawa kerajaan ini agar tetap makmur. Oleh karena itu, aku meminta izinmu supaya aku diperbolehkan menikah lagi untuk mendapatkan keturunan. Sungguh keputusan yang berat. Namun jika demi negeri ini, aku harus rela atas keputusanmu selaku raja. Tentunya telah engkau pikirkan matang-matang. Aku akan selalu mendukungmu. Terima kasih istriku. Aku akan tetap memperhatikanmu. Kasih sayangku padamu takkan pernah berubah. Baiklah suamiku, aku percaya padamu. Setelah mendapatkan persetujuan dari istrinya, Datu Tuan melangsungkan pernikahan. Datu Tuan menikahi seorang putri dari Patihaur yang bernama Sunggar Tutul. Hari demi hari mereka lalui bersama. Lama-kelamaan, perhatian Datu Tuan kepada Dewi Mas semakin berkurang. Namun, Dewi Mas tetap bersikap sabar. Ia tetap mendoakan suami dan kerajaannya agar tetap sejahtera. Hingga sebuah kabar mengejutkan terjadi. Dewi Mas tiba-tiba dikabarkan hamil, dan Dewi Mas merasa senang karena penantiannya selama ini telah terwujud. Tetapi tidak semuanya merasa senang mendengar kabar kehamilan Dewi Mas, yaitu Sunggar Tutul, sang istri muda Datu Tuan. Ini tidak bisa dibiarkan. Perhatian raja hanyalah untuk seseorang. Sunggar Tutul segera menemui suaminya tersebut untuk membujuknya agar Dewi Mas tersingkirkan. Suamiku, tidakkah kau merasa curiga? Dewi Mas tiba-tiba hamil. Tentu saja bukan berita yang bagus untuk disebarkan kepada rakyat. Perkataanmu ada benarnya juga. Datu Tuan terhasut oleh perkataan Sunggar Tutul. Datu Tuan pun mengusir Dewi Mas keluar dari kerajaan. Dewi Mas akhirnya diasingkan di sebuah gili atau pulau diantar oleh penjaganya. Dewi Mas tentu merasa sedih. Ia ditinggal di sebuah pulau kecil yang tak berpenghuni. Di pulau tersebut, Dewi Mas mencoba bertahan hidup hanya dengan memanfaatkan sayuran yang ada. Hari terus berlalu hingga pada suatu ketika sebuah kapal berlabuh di gili tersebut. Nahkoda dan awak kapal pun turun. Dia pun kaget bertemu Dewi Mas. Nahkoda disambut baik oleh Dewi Mas. Aku tak menyangka ada orang di pulau ini, terlebih dia adalah seorang wanita hamil. Namaku Dewi Mas, Tuan Nahkoda. Aku sudah berhari-hari tinggal di sini. Sebenarnya apa yang membuatmu bisa sampai di tempat asing seperti ini? Dewi Mas pun mulai menceritakan semuanya kepada Nahkoda. Dewi Mas juga meminta Nahkoda untuk bersedia mengantarnya ke Pulau Bali. Sungguh malang nasibmu, aku turut prihatin. Aku akan membantumu ke Pulau Bali. Kebetulan aku sedang menuju ke sana. Akhirnya Nahkoda mengantarkan Dewi Mas untuk keluar dari pulau tersebut menuju ke Bali. Di Bali, Dewi Mas tinggal di sebuah gubuk kecil. Waktu terus berlalu hingga datanglah masa kelahiran Dewi Mas. Dewi Mas melahirkan bayi kembar laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki dilahirkan bersama sebilah keris. Ia diberi nama Raden Nuna Putra Janjak. Sedangkan yang perempuan lahir bersama sebuah anak panah. Ia diberi nama Dewi Rinjani. Waktu terus bergulir secara cepat. Tak terasa kedua bayi kembar tersebut tumbuh menjadi seorang pria yang gagah dan wanita yang anggun. Suatu ketika Raden Nuna Putra Janjak ingin mengetahui dirinya lebih dalam. Ibu, bolehkah aku bertanya tentang suatu hal? Tentu saja anakku, apakah yang hendak kau tanyakan? Sebenarnya, siapakah ayahku itu?
kenapa aku dan Dewi Rinjani terlahir tanpa ayah? Mendengar itu, Dewi Mas pun sedikit terkejut. Dewi Mas menceritakan semua kisahnya kepada putranya tersebut. Mendengar cerita ibunya, Raden Nuna merasa tak percaya sekaligus marah. Ini tidak bisa dibiarkan. Ibu berhak mendapatkan kebahagiaan. Aku harus menemui ayah. Tenangkanlah dirimu, nak. Ibu, izinkan aku untuk menyeberang menemui ayah. Ibu merestui kepergianmu, nak. Pesan ibu, berhati-hatilah selama perjalanan. Jaga sikapmu. Hari-hari Raden Nuna mengarungi lautan demi bertemu dengan ayahnya Datu Tuan. Setelah sekian lama, akhirnya Raden Nuna pun menapakkan kakinya di pelabuhan Lembar. Raden Nuna mulai menyusuri daerah itu mencari pusat kerajaan Datu Tuan, hingga ia akhirnya tiba di kerajaan Datu Tuan. Permisi pengawal, aku hendak bertemu dengan Datu Tuan. Siapa kau? Apa urusanmu bertemu dengan baginda raja? Mohon maaf tuanku, aku belum bisa mengatakannya hingga bertemu dengan Datu Tuan. Sombong sekali kau. Raja tidak bisa ditemui semaumu. Pertarungan antara Raden Nuna dan pengawal kerajaan pun tak terelakkan. Pertarungan sungguh berlangsung. Namun kesaktian Raden Nuna ternyata tidak sebanding dengan pengawal. Semua pengawal kerajaan berhasil dikalahkan Raden Nuna. Pertempuran itu pun terdengar di telinga Datu Tuan. Ia segera turun tangan untuk mengatasi keributan itu. Namun ketika hendak melawan Raden Nuna, sebuah kejadian aneh terjadi. Tiba-tiba terdengar suara dari angkasa. Datu Tuan, Datu Tuan. Siapa itu? Siapa di sana? Keluarlah. Hentikan langkahmu, janganlah bertarung dengannya, jangan bertarung dengan anakmu sendiri. Hah? Anakku? Jangan-jangan kau? Siapakah namamu, anak muda? Siapakah ibumu? Perkenalkan, nama hamba adalah Raden Nuna Putra Janjak, putra dari seorang ibu yang bernama Dewi Mas. Oh, anakku, maafkan ayahmu yang tak mengenalimu. Di manakah ibumu? Apakah ia baik-baik saja? Beliau baik-baik saja, ayah. Akhirnya Datu Tuan pun menjemput istrinya Dewi Mas untuk kembali ke istana. Sekembalinya ke istana kerajaan, Dewi Mas tidak menaruh dendam pada Sunggar Tutul. Mereka hidup dengan damai. Beberapa tahun kemudian, Raden Nuna kian bertambah dewasa. Ia menghentikan Datu Tuan sebagai raja. Sementara itu, Datu Tuan yang makin tua nampak semakin bijaksana. Dewi Rinjani sering menemani ayahnya tersebut. Suatu hari, Datu Tuan mengajak putrinya tersebut untuk bertapa di gunung. Putriku, mari ikut ayah bertapa agar kita diberikan ketentraman dan kesejahteraan untuk rakyat dan kerajaan kita. Baiklah ayah, aku akan ikut denganmu. Akhirnya mereka sampai di gunung tersebut dan bertapa dengan sungguh-sungguh dan khusyuk. Begitu pula dengan Dewi Rinjani, memohon kepada Sang Kuasa agar diberi ketentraman dan kesejahteraan untuk semua rakyat kerajaan. Ternyata para jin mengetahui kekhusyuan doa Dewi Rinjani. Maka ia pun diangkat sebagai ratu oleh para jin dan terus tinggal di gunung tersebut. Gunung itu kini biasa dikenal sebagai Gunung Rinjani, gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia. Gunung ini juga menjadi gunung berapi terindah yang berada di Lombok. Tepatnya gunung ini berada di bawah 4 kabupaten, yaitu Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Utara.